Berhenti jualan produk digital kalau kamu belum tahu konsep USP atau siap-siap boncos. Nah, jadi di video kali ini gue akan menjelaskan tentang salah satu konsep yang teramat sangat penting, terutama buat teman-teman yang berjualan produk digital, yang namanya adalah USP. Jadi apa sih yang dimaksud dengan USP ini? Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi bayangkan Anda sedang berada di sebuah pasar malam yang sangat ramai. Ada puluhan orang yang menjual kopi susu. Semuanya terlihat sama, rasanya mungkin mirip dan harganya pun bersaing. Lalu ada satu kedai kopi yang menjual kopi susu anti ngantuk 24 jam dengan taburan emas yang bisa dimakan gitu ya. Nah, tiba-tiba kedai ini menjadi sebuah pusat perhatian, bukan? Itulah yang disebut dengan USP atau unique selling point, yaitu bagaimana caranya kita bisa mempositioningkan gitu kan produk kita sehingga orang-orang tertarik dan mau beli. Jadi itu yang dimaksud dengan USP, unique selling point. Atau kalau misalnya ini biasa juga disebut sebagai unique selling proposition. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam, di sini ada diagramnya ya. Jadi dia ada diagramnya. Jadi intinya kalau misalnya USP itu ya bagaimana cara kita bisa mencari irisannya untuk bisa menemukan winning zone dari produk kita gitu ya, untuk supaya orang mau beli dan juga orang tertarik dan mau beli kayak gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan berikutnya, yaitu USP adalah alasan utama mengapa orang harus membeli produk digital Anda dan bukan milik orang lain. Ini adalah kekuatan super yang membedakan produk Anda di tengah ribuan produk serupa. Mari kita lihat perbedaan di dalam tabel sederhana ini. Nah, ini gue kasih lihat contohnya ya. Nah, misalnya kalau kita in context of produk digital itu kita kalau misalnya berjualan cuman ngomong kayak begini doang, ebook belajar Canva, that's it, tanpa ada USP atau unique selling point, maka orang-orang kayak yaudah cuman ebook belajar Canva doang ya udah gitu kan. Tapi kalau dengan menggunakan strong USP atau USP yang kuat, itu bisa jadi bentuknya kayak gini. Kayak misalnya ebook Canva. Jadi desainer pro dalam 30 menit tanpa bakat seni kayak begitu ya. Kita bisa bikin model USP-nya bentuknya kayak begini. Habis itu yang kedua adalah kursus edit video misalnya. Kalau tanpa USP jadi bentuknya kayak gini. Kalau pakai USB yang kuat itu bisa jadi kursus video HP cara edit video viral ala selebgram tanpa laptop gitu ya. Nah, jadi kita bisa gitu kan menggunakan USB yang seperti ini sehingga orang menjadi lebih tertarik gitu kan. Cara edit video viral ala selebgram tuh gimana ya tanpa laptop lagi. Gimana caranya kayak gitu kan. Nah, itu yang kemudian orang menjadi tertarik dan mau beli. Nah, intinya USP itu terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah dia harus unik, yang kedua adalah dia harus punya selling point atau attract customer untuk mau ngelihat produknya dan mau membayar. Yang ketiga dia harus punya poin, satu main features yang menjadi fitur unggulan yang ngebuat orang tuh kayak wah ini kayak fitur sesuatu hal atau solusi yang gue butuhin banget. Jadi itu ya intinya dari USP itu unique selling point, itu ada 3 poinnya di sana. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan ya. Jadi bayangkan Anda sedang mencari ebook tentang masak, mana yang lebih membuat Anda penasaran? Buku resep ayam atau buku 10 olahan ayam lezat hanya dengan 3 bahan. Nah, ya coba ya kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Nanti kita ngobrol bareng gitu kan. Kira-kira yang menurut teman-teman bagus yang mana gitu ya. Oke, terus habis itu berikutnya di sini lanjut lagi ke materi berikutnya, itu adalah kenapa kreator pemula wajib punya USP. Nah, banyak pemula berpikir yang penting produk saya kualitasnya bagus, pasti laku. Kenyataannya di dunia digital yang super sibuk ini, bagus aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kenapa? Karena ribuan orang lain yang membuat produk yang bagus. Tanpa USB, produk Anda hanya akan terlegang dalam lautan informasi. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita butuh banget yang namanya adalah USP ini. Nah, ini ya, jadi kalau dari sisi persaingan, kalau kreator tanpa USP itu akan beradu nasib dengan jutaan pesaing gitu ya. Nah, ini ya, kreator dengan USP punya jalur khusus sendiri. Misalnya gitu ya, kalau gue jualan produk digital gue yang gue kan seorang programmer atau software engineer gitu ya. Nah, gue itu USP gue adalah unique selling point gue adalah setiap produk yang gue bikin itu pasti ada custom softwarenya yang bisa ngebantu orang-orang untuk melakukan pekerjaannya jadi jauh lebih baik gitu kan. Apalagi terutama sekarang udah ada AI gitu. Jadi USP gue adalah pasti ada softwarenya dan pasti itu berhubungan dengan AI dan pasti lu kerjanya jadi jauh lebih cepat karena udah kombinasi antara software dan juga AI. Jadi kayak begitu ya. Teman-teman harus bisa menemukan USP teman-teman sendiri untuk berjualan produk digital. Nah, habis itu dari sisi harga juga harus kasih harga termurah biar bisa dilirik ini. Ini ujung-ujungnya kalau cuma jualan ya misalnya jualan template doang, ngambil dari mana segala macam, ujung-ujungnya nanti pasti jualan pasti banting harga atau perang harga. Tapi kalau misalnya kita punya USP sendiri gitu kan dari suatu produk yang kita bikin itu perang harga jadi jauh gitu kan, karena produk jauh dari perang harga karena produk kita premium dan sangat unik di pasaran dan nggak ada yang punya gitu. Apalagi ya ini gue nggak mau promosi produk gue lah. Pokoknya intinya kita bisa bikin unique selling pointnya kita apa yang kemudian bisa orang jadi tertarik dan mau bayar lebih kayak gitu. Jadi kita nggak pakai perang harga gitu. Nah, di sini ada sisanya ya, ada isi
kontennya dan keputusan pembelian juga ada di sini gitu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi coba selesaikan tantangan kecil yang isi titik-titik di bawah ini. Ebook saya bukan sekedar buku panduan biasa, tapi ebook saya adalah satu-satunya yang mengajarkan cara apa isi kelebihanmu hanya dalam isi durasi cepat gitu. Misalnya kalau gue gitu kan, ini misalnya gue yang salah satu kursus gue ini kreator viral. Ini bukan ebook sih, ini adalah knowledge bank. Ini adalah satu-satunya knowledge bank yang ngajarin teman-teman untuk bisa jadi rich and famous gitu dengan menggunakan dengan hanya butuh waktu 1 jam aja setiap hari kayak gitu ya. Itu framework 1 jam kayak begitu. Nah, itu teman-teman bisa mencari USP teman-teman apa nih kira-kira kayak gitu ya, dengan cara ngisi pertanyaan yang ada di sini kayak gitu ya. Nanti balik lagi bisa di komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi sana. Habis itu berikutnya di sini ada pilar utama untuk menciptakan USP produk digital. Tadi kan udah gue kasih lihat diagramnya. Di sini ini gue jelasin 3 pilar utama lainnya. Itu adalah pertama adalah pilar format atau cara penyampaian. Jadi ini penjelasannya lebih dalamnya adalah mengubah cara produk dinikmati agar lebih praktis atau unik. Misalnya contoh penerapannya kursus video yang bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit saat jam istirahat kantor kayak gitu. Itu juga bisa dibikin. Habis itu juga pilar niche, siapa targetnya? Menargetkan kelompok-kelompok orang yang sangat spesifik, bukan semua orang gitu ya. Nah, itu karena semakin spesifik produk digital yang kita jual gitu kan, itu nantinya itu akan orang-orang akan semakin kalau mau ngiklan itu akan semakin mudah. Kenapa kayak begitu? Ya karena nggak broad audiensnya dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa mentargetkan orang-orang yang spesifik. Habis itu misalnya contohnya ada template desain Canva khusus untuk pemilik toko frozen food misalnya kayak begitu. Habis itu di sini juga ada pilar solusi atau hasil akhir, menjadikan satu hasil yang sangat nyata, cepat atau bergaransi. Ya, di sini habis itu ebook yang membantu Anda mendapatkan 1000 followers pertama dalam waktu 30 hari misalnya kayak gitu ya. Ini juga bisa gitu. Nah, jika Anda merasa produk Anda terlalu umum, coba gabungkan 2 pilar di atas. Nah, contoh di template desain pas umum khusus penjual skincare misalnya ini ya. Misalnya produk umumnya apa? Template desain plus gitu kan, niche-nya apa di sini? Khusus penjual skincare. Terus habis itu formatnya apa? Bisa diedit di HP kayak begitu-gitu lah ya. Nah, ini hasilnya jadi kayak gini. Template desain skincare estetik khusus edit di HP bagi pemilik online shop yang sibuk. Boom, USP Anda tercipta kayak begini. Jadi cara bikin USP itu kayak begitu ya. Jadi nanti kita bisa masukin produk kita ke ke ChatGPT atau apalah kalau teman-teman mau gitu kan, dengan memasukkan 3 pilar utama ini sehingga nanti si ChatGPT-nya akan bikinin kita USP-nya yang bagus gitu. Nah, habis itu di sini ada pertanyaan lagi ya. Jadi antara 2 jenis produk ini Anda yang lebih pilih tim yang mana? Tim kursus lengkap 50 jam membahas segalanya versus tim kursus singkat 1 jam langsung bisa praktik. Berikan pilihanmu di kolom komentar di bawah ya gitu. Oke, terus habis itu berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah langkah praktis menemukan sihir produk kamu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan lagi pengen bikin produk digital tapi masih bingung gitu kan, kira-kira apa ya segala macam bla 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 yang harusnya masuk dan bisa gua jual dan punya USP yang bagus. Nah, ini biasanya bisa dilakukan beberapa cara ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan riset keluhan gitu. Jadi kalau misalnya yang lihat aja di forum diskusi segala macam, ini orang problemnya apa sih segala macam yang mau kita solve tuh apa, misalnya apa sih yang orang sering keluhkan tentang suatu produk serupa atau segala macam kayak gitu. Nah, intip komentar YouTube, ulasan marketplace dan seterusnya. Sayangnya susah dipahami dan terlalu lama dan seterusnya. Itu juga bisa jadi sebuah acuan untuk bisa kita membuat sebuah produk yang lebih bagus kayak gitu. Nah, ini temukan X factor, apa satu hal yang Anda kuasai tapi orang lain anggap sulit. Misal contohnya kalau gua gitu kan, gua adalah seorang software engineer, gua udah ngoding, gua jadi programmer gitu kan, gua ngulik teknologi udah hampir 15 tahun lebih gitu kan. Nah, jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat unik buat gua. Jadi kalau gua bikin program itu kayak ya udah di luar kepala gua, gampang lah bikin program kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus menemukan X factor-nya teman-teman tuh apa gitu untuk bisa di-infuse, dimasukin ke dalam produk digitalnya teman-teman sehingga orang mau beli gitu ya. Jika Anda misalnya teman-teman juga jago desain, hanya dalam 5 menit itu adalah X factor Anda yang bisa teman-teman jual gitu. Dan ketiga adalah pilih niche, siapa orang spesifik yang paling butuh bantuan saya. Misalnya alih-alih butuh alih-alih bikin kursus edit video, coba buat kursus edit video untuk guru PAUD misalnya kayak gitu dan seterusnya. Lalu kemudian ada janji hasil juga. Jadi hasil apa yang didapat pembeli setelah pakai produk saya gitu ya. Misalnya fokus pada hasil, bisa posting konten selama 30 hari tanpa pusing mikirin ide kayak begini. Ini juga bisa kita
masukin ke dalam unique selling point dalam produk kita. Lalu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Jadi produk saya adalah satu-satunya apa misalnya, kalau contohnya gue kreator viral yang membantu target audience gitu ya, para pemula yang baru banget mau konten dan mau cuan untuk mendapatkan hasil 10 juta pertamanya misalnya, tanpa perlu merasa apa hal yang tanpa perlu meluangkan waktu yang banyak gitu ya, cukup butuh waktu 1 jam doang setiap hari kayak gitu misalnya gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa isi kayak begitu, nanti balik lagi ya, isi di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Membuat USP unique selling point bukanlah tentang menjadi yang terbaik di dunia, melainkan tentang menjadi paling relevan bagi audiens Anda. Sebagai seorang kreator pemula, USP adalah jembatan yang menghubungkan keahlian Anda dengan masalah yang dihadapi oleh audiens. Nah, intinya sebenarnya gini gitu kan. Kalau kita mau bikin produk digital, intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengkapitalisasi pengetahuan atau knowledge yang kita punya menjadi sebuah produk yang kemudian bisa solving problem seseorang gitu ya. Nah, dengan menggunakan USP ini gitu kan, kita bisa lebih spesifik gitu. Kira-kira skill set apa sih yang benar-benar dibutuhkan sama orang lain dan orang lain mau beli gitu ya. Jadi teman-teman bukan kalau mau menemukan USP yang bagus adalah bukan cari keluar doang gitu, tapi cari ke dalam juga gitu ya. Ini gue jagonya di mana dan apa sih yang bisa gue jual ke orang lain kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah strategis, misalnya tentukan target ya, sama kayak yang tadi gue jelasin itu, tentukan niche segala macam, cari masalah. Tadi udah ada beberapa caranya untuk bisa menemukan masalah, racik solusi dan tes dan ulangi gitu ya. Jangan takut gagal, tanya pendapat audiens dan perbaiki terus USP Anda gitu ya. Jadi USP itu juga bukan sesuatu hal yang saklek ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih satu USP kayak begini gitu kan, terus pas dicoba dites segala macam, ternyata USP-nya nggak pas nih segala macam kayak begitu, ya udah nanti USP-nya bisa di flip lagi, dibalik lagi gitu kan, dan dicoba lagi untuk bisa diperbaikin secara terus menerus. Intinya kalau di Jepang ada yang disebut dengan namanya adalah Kaizen atau continuous improvement ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk bukan ya kalau misalnya udah satu produk udah jadi terus habis itu ya udah gitu kan, gagal gua, ya udah, enggak. Tapi bagaimana caranya kita untuk terus bisa continuously improve gitu kan produk yang kita punya, sampai akhirnya produk tersebut bisa menjadi sebuah produk yang kemudian diminati market dan juga terjual banyak gitu ya, bisa laku keras di market kayak gitu. Nah, ini ada pesan untuk kamu ya. Jadi dunia digital sangatlah luas, jangan takut produk kamu tidak laku hanya karena sudah banyak yang menjual hal serupa. Ingat, tidak ada orang yang bisa memberikan sudut pandang dan sentuhan personal yang sama persis seperti yang kamu miliki. Itu adalah USP terbesar kamu. Jadi ya, ini adalah salah satu keuntungan kita sebagai seorang manusia, di mana kita itu sangat unik. Kita ketemu orang yang berbeda, kita punya experience yang berbeda, kita punya profesi yang berbeda. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat unik. Jadi untuk bisa menemukan USP kita adalah bagaimana cara kita bisa cari di dalam diri kita gitu kan, dan juga cari di luar gitu kan, orang butuhnya apa, tinggal digabungin jadi satu dan ketemulah USP kita, dan produk digital kita bisa di positioning based on itu gitu ya. Jadi paling itu aja sih ya teman-teman, konsep tentang USP ini ya, mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang berjualan produk digital. Dan ya gue doain juga teman-teman yang lagi berjualan produk digital, yang lagi berusaha, mudah-mudahan laku gitu kan, dengan gue sharing kayak gini, mudah-mudahan bisa laku keras dan juga ya membantu orang-orang yang beli juga bisa solving problemnya mereka gitu. Ya itu aja yang bisa gue sampai video kali ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus di situ ada website gue juga di akunus.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, bye.